Jepang, negara di Asia Timur. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan, Republik Tiongkok. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan Perdana Menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan 3 besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti Aegis serta skuad armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi, peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Jepang disebut Nippon atau Nihon dalam bahasa Jepang. Kedua kata ini ditulis dengan huruf kanji yang sama, yaitu Riben, secara harfiah, asal-muasal matahari. Sebutan Nippon sering digunakan dalam urusan resmi, termasuk nama negara dalam uang Jepang, prangko, dan pertandingan olahraga internasional. Sementara itu, sebutan Nihon digunakan dalam urusan tidak resmi seperti pembicaraan sehari-hari. Kata Nippon dan Nihon berarti, negara, negeri matahari terbit. Nama ini disebut dalam korespondensi Kekaisaran Jepang dengan dinasti Sui di Tiongkok, dan merujuk kepada letak Jepang yang berada di sebelah timur daratan Tiongkok. Sebelum Jepang memiliki hubungan dengan Tiongkok, negara ini dikenal sebagai Yamato. Di Tiongkok pada zaman Tiga Negara, sebutan untuk Jepang adalah Negarawa. Prasejarah, penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Jepang telah dihuni manusia purba setidaknya 600.000 tahun yang lalu, pada masa Paleolitik bawah. Setelah beberapa zaman es yang terjadi pada masa jutaan tahun yang lalu, Jepang beberapa kali terhubung dengan daratan Asia melalui jembatan darat dengan Sakhalin di utara, dan kemungkinan Kyushu di selatan, sehingga memungkinkan perpindahan manusia, hewan, dan tanaman ke kepulauan Jepang dari wilayah yang kini merupakan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea. Zaman Paleolitik Jepang menghasilkan peralatan bebatuan yang telah dipoles yang pertama di dunia, sekitar tahun 30.000 SM. Dengan berakhirnya zaman es terakhir dan datangnya periode yang lebih hangat, kebudayaan Jomon muncul pada sekitar 11.000 SM, yang bercirikan gaya hidup pemburu pengumpul semi-sedenter Mesolitik hingga Neolitik dan pembuatan kerajinan tem.
Dimulainya periode Yayoi pada sekitar 300 SM menandai kehadiran teknologi-teknologi baru seperti bercocok tanam padi di sawah yang berpengairan dan teknik pembuatan perkakas dari besi dan perunggu yang dibawa serta migran-migran dari Tiongkok atau Korea. Dalam sejarah Tiongkok, orang Jepang pertama kali disebut dalam naskah sejarah klasik, buku Han yang ditulis tahun 111. Setelah periode Yayoi disebut periode Kofun pada sekitar tahun 250. Yang bercirikan didirikannya negeri-negeri militer yang kuat. Menurut catatan sejarah 3 negara, negara paling berjaya di Kepulauan Jepang waktu itu adalah Yamataikoku. Zaman klasik, bagian sejarah Jepang meninggalkan dokumen tertulis dimulai pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi. Saat sistem tulisan Tionghoa, agama Buddha, dan kebudayaan Tionghoa lainnya dibawa masuk ke Jepang dari kerajaan Baekje di semenanjung Korea. Perkembangan selanjutnya Buddhisme di Jepang dan seni ukir Rupang sebagian besar dipengaruhi oleh Buddhisme Tiongkok. Walaupun awalnya kedatangan agama Buddha ditentang penguasa yang menganut Shinto, kalangan yang berkuasa akhirnya ikut memajukan agama Buddha di Jepang, dan menjadi agama yang populer di Jepang sejak zaman Asuka. Melalui perintah reformasi Taika pada tahun 645, Jepang menyusun ulang sistem pemerintahannya dengan mencontoh dari Tiongkok. Hal ini membuka jalan bagi filsafat Konfusianisme Tiongkok untuk menjadi dominan di Jepang hingga abad ke-19. Periode Nara pada abad ke-8 menandai sebuah negeri Jepang dengan kekuasaan yang tersentralisasi. Ibu kota dan istana kekaisaran berada di Heijō-kyo kini Nara. Pada zaman Nara, Jepang secara terus-menerus mengadopsi praktik administrasi pemerintahan dari Tiongkok. Salah satu pencapaian terbesar sastra Jepang pada zaman Nara adalah selesainya buku sejarah Jepang yang disebut Kojiki 712 dan Nihonshoki 720. Pada tahun 784, Kaisar Kamo memindahkan ibu kota ke Nagaoka-kyo, dan berada di sana hanya selama 10 tahun. Setelah itu, ibu kota dipindahkan kembali ke Heian-kyo kini Kyoto. Kepindahan ibu kota ke Heian-kyo mengawali periode Heian yang merupakan masa keemasan kebudayaan klasik asli Jepang, terutama di bidang seni, puisi dan sastra Jepang. Hikayat Genji karya Murasaki Shikibu dan lirik lagu kebangsaan Jepang Kimigayo berasal dari periode Heian. Zaman Pertengahan. Abad Pertengahan di Jepang merupakan zaman feodalisme yang ditandai oleh perebutan kekuasaan antar kelompok penguasa yang terdiri dari ksatria yang disebut samurai. Pada tahun 1185, setelah menghancurkan klan Taira yang merupakan klan saingan klan Minamoto, Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai shogun, dan menjadikannya pemimpin militer yang berbagi kekuasaan dengan kaisar. Pemerintahan militer yang didirikan Minamoto no Yoritomo disebut Kesogunan Kamakura karena pusat pemerintahan berada di Kamakura, di sebelah selatan Yokohama masa kini. Setelah wafatnya Yoritomo, klan Hojo membantu kesogunan sebagai shiken, yakni semacam adipati bagi para shogun. Kesogunan Kamakura berhasil menahan serangan Mongol dari wilayah Tiongkok. Kekuasaan Mongol pada tahun 1274 dan 1281. Meskipun secara politik terbilang stabil, Kesogunan Kamakura akhirnya digulingkan oleh Kaisar Go-Daigo yang memulihkan kekuasaan di tangan Kaisar. Kaisar Go-Daigo akhirnya digulingkan Ashikaga Takauji pada 1336. Kesogunan Ashikaga gagal membendung kekuatan penguasa militer dan tuan tanah feodal, daimyo, dan pecah perang saudara pada tahun 1467, Perang Onin, yang mengawali masa satu abad yang diwarnai peperangan antar faksi yang disebut masa negeri-negeri saling berperang atau periode Sengoku. Pada abad ke-16, para pedagang dan misionaris Serikat Yesuit dari Portugal tiba untuk pertama kalinya di Jepang, dan mengawali pertukaran perniagaan dan kebudayaan yang aktif antara Jepang dan dunia barat. Perdagangan dengan Nanban. Orang Jepang menyebut orang asing dari dunia barat sebagai Nanban yang berarti orang barbar dari selatan. Oda Nobunaga menaklukkan daimyo-daimyo pesaingnya dengan memakai teknologi Eropa dan senjata api. Nobunaga hampir berhasil menyatukan Jepang sebelum tewas terbunuh dalam peristiwa Honnoji 1582. Toyotomi Hideyoshi menggantikan Nobunaga, dan mencatatkan dirinya sebagai pemersatu Jepang pada tahun 1590. Hideyoshi berusaha menguasai Korea, dan 2 kali melakukan invasi ke Korea.
namun gagal setelah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Korea yang dibantu kekuatan dinasti Ming. Setelah Hideyoshi wafat, pasukan Hideyoshi ditarik dari semenanjung Korea pada tahun 1598. Sepeninggal Hideyoshi, putra Hideyoshi yang bernama Toyotomi Hideyori mewarisi kekuasaan sang ayah. Tokugawa Ieyasu memanfaatkan posisinya sebagai adipati bagi Hideyori untuk mengumpulkan dukungan politik dan militer dari daimyo-daimyo lain. Setelah mengalahkan klan-klan pendukung Hideyori dalam pertempuran Sekigahara tahun 1600, Ieyasu diangkat sebagai shogun pada tahun 1603. Pemerintahan militer yang didirikan Ieyasu di Edo kini Tokyo, disebut Kesogunan Tokugawa. Kesogunan Tokugawa curiga terhadap kegiatan misionaris Katolik, dan melarang segala hubungan dengan orang-orang Eropa. Hubungan perdagangan dibatasi hanya dengan pedagang Belanda di Pulau Dejima, Nagasaki. Pemerintah Tokugawa juga menjalankan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Buke Sohato untuk mengendalikan daimyo di daerah. Pada tahun 1639, Kesogunan Tokugawa mulai menjalankan kebijakan Sakoku, negara tertutup, yang berlangsung selama 2,5 abad yang disebut periode Edo. Walaupun menjalani periode isolasi, orang Jepang terus mempelajari ilmu-ilmu dari dunia barat. Di Jepang, ilmu dari buku-buku barat disebut Rangaku ilmu Belanda karena berasal dari kontak orang Jepang dengan enklave orang Belanda di Dejima, Nagasaki. Pada periode Edo, orang Jepang juga memulai studi tentang Jepang, dan menamakan studi nasional tentang Jepang sebagai Kokugaku. Zaman modern, pada tanggal 31 Maret tahun 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan kapal hitam, Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap dunia barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan selanjutnya dengan negara-negara barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Kesogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah perang Boshin tahun-tahun 1867 sampai tahun 1868. Setelah Kesogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan Kaisar, restorasi Meiji, dan sistem domain dihapus. Semasa restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun konstitusi Meiji, dan membentuk parlemen kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea. Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami demokrasi Taisho, yang dibayang-bayangi bangkitnya ekspansionisme dan militerisme Jepang. Semasa Perang Dunia I, Jepang berada di pihak sekutu yang menang, sehingga Jepang dapat memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan. Jepang terus menjalankan politik ekspansionis dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931. 2 tahun kemudian, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa setelah mendapat kecaman internasional atas pendudukan Manchuria. Pada tahun 1936, Jepang menandatangani Fakta Anti-Komintern dengan Jerman Nazi, dan bergabung bersama Jerman dan Italia membentuk Blok Poros pada tahun 1941. Pada tahun 1937, invasi Jepang ke Manchuria memicu terjadinya Perang Tiongkok-Jepang kedua tahun 1937 sampai tahun 1945, yang membuat Jepang dikenakan embargo minyak oleh Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Serangan Pearl Harbor menyeret AS ke dalam Perang Dunia II. Setelah kampanye militer yang panjang di Samudra Pasifik, Jepang kehilangan wilayah-wilayah yang dimilikinya pada awal perang. Amerika Serikat melakukan pengeboman strategis terhadap Tokyo, Osaka dan kota-kota besar lainnya. Setelah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki,
Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, hari kemenangan atas Jepang. Perang membawa penderitaan bagi rakyat Jepang dan rakyat di wilayah jajahan Jepang. Berjuta-juta orang tewas di negara-negara Asia yang diduduki Jepang di bawah slogan kemakmuran bersama Asia. Hampir semua industri dan infrastruktur di Jepang hancur akibat perang. Pihak sekutu melakukan repatriasi besar-besaran etnik Jepang dari negara-negara Asia yang pernah diduduki Jepang. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang diselenggarakan pihak sekutu mulai tanggal 3 Mei tahun 1946 berakhir dengan dijatuhkannya hukuman bagi sejumlah pemimpin Jepang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan perang. Pada tahun 1947, Jepang memberlakukan konstitusi Jepang yang baru. Berdasarkan konstitusi baru, Jepang ditetapkan sebagai negara yang menganut paham pasifisme dan mengutamakan praktik demokrasi liberal. Pendudukan AS terhadap Jepang secara resmi berakhir pada tahun 1952 dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco. Walaupun demikian, pasukan AS tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan penting di Jepang, khususnya di Okinawa. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menerima Jepang sebagai anggota pada tahun 1956. Seusai Perang Dunia II, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan menempatkan Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia, dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 10% per tahun selama 4 dekade. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang berakhir pada awal tahun 1990-an setelah jatuhnya ekonomi gelembung. Keluarga Kekaisaran. Kaisar Naruhito adalah kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Naruhito naik tahta sebagai kaisar ke-126 setelah ayahandanya, Kaisar Akihito, turun tahta pada tanggal 1 Mei tahun 2019. Kaisar Naruhito menikah dengan putri mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko Putri Toshi. Adik Kaisar Naruhito bernama Pangeran Akishino yang menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki 2 anak perempuan, yaitu Putri Mako dan Putri Kako, serta anak laki-laki bernama Pangeran Hisahito.